Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah BIPA Dasar bersama saya Intan Rawit Sapanti. Pada topik yang ketiga kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pembelajaran BIPA. Ada 4 poin yang akan dipelajari pada topik kali ini. Yang pertama adalah program pembelajaran BIPA, dan yang kedua adalah prinsip pembelajaran BIPA, dan yang ketiga kita akan mempelajari lebih lanjut tentang aspek-aspek dan juga karakteristik pembelajar BIPA. Baik, menginjak yang pertama, pembelajaran BIPA sendiri merupakan sebuah proses pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dilakukan secara terencana dan juga sistematis. Tentunya mempunyai target tertentu ya, dan sudah ditata menjadi sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih yang membedakan pembelajaran BIPA itu dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya? Tentu saja terletak pada karakteristik khusus para pembelajarnya dan juga ada faktor-faktor lain. Nah, di sini program pembelajaran BIPA diselenggarakan di berbagai institusi ya, baik institusi perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi. Ada juga yang dilaksanakan secara personal atau tidak di bawah institusi resmi. Jadi biasanya ada yang berlangsung secara individu dan juga tidak terprogram. Nah, biasanya untuk program BIPA yang terselenggara di bawah institusi resmi itu terbagi menjadi berbagai kelompok ya. Ada yang kelompok private, kemudian ada yang kelompok besar, kelompok kecil, dan juga bisa dibagi menjadi lamanya program ya. Ada yang jangka pendek, kurang dari 2 bulan, atau mungkin jangka panjang, bisa 1 semester, 1 tahun, ataupun 2 tahun. Untuk di Prodi Sastra Indonesia sendiri, kita menyelenggarakan berbagai macam program pembelajaran BIPA. Yang pertama adalah Credit Transfer System, jadi kita bekerja sama dengan Universitas Mitra di Tiongkok dan juga di Korea. Kita menerima mahasiswa 2+2, jadi mereka belajar di kampus Mitra 2 tahun dan di sini 2 tahun, dan dapat menyelesaikan dan juga dapat menulis tesis di sini dan juga mendapatkan ijazah. Ada juga yang program non-reguler dari Korea. Kita menyediakan program ICLC, Indonesian Course on Language and Culture. Itu mereka bisa belajar 6 bulan ataupun 1 tahun. Nah, di sini program BIPA itu disusun berdasarkan kebutuhan peserta ya. Nah, ada 4 aspek yang mempengaruhi. Yang pertama adalah aspek sosiologis, yang kedua adalah linguistik, yang ketiga adalah psikologis, dan terakhir adalah aspek pedagogis. Baik, untuk aspek sosiologis di sini artinya terkait dengan si pembelajar BIPA ya, siapa, kemudian tujuannya apa, perlu belajar bahasa Indonesia yang bagaimana, dan hasil yang diharapkan seperti apa. Ini adalah aspek yang terkait dengan si pembelajar BIPA. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek linguis ya. Jadi si pembelajar ini ingin mempelajari bahasa Indonesia yang seperti apa, dan bahasa Indonesia yang mana yang akan dibelajarkan kepada si pembelajar. Dan aspek psikologis di sini juga penting ya, terkait dengan sifat dan sikap si pembelajar serta kemampuannya dalam proses belajar BIPA. Dan yang terakhir adalah aspek pedagogis. Di sini ada terkait dengan kecakapan-kecakapan mana yang akan diarahkan guna menentukan langkah pedagoginya. Nah, di sini juga sebelum menyusun program, kita juga harus memahami kebutuhan pembelajar dengan caranya mengadakan analisis kebutuhan pengajar. Baik, berikutnya kita menginjak ke prinsip pembelajaran BIPA. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis di sini maksudnya program ini dilakukan secara teratur dan juga terencana ya. Jadi keteraturan ini berkaitan dengan materi yang akan dibelajarkan dan juga ada aturan-aturan lain yang dapat mendukung keberhasilan. Jadi ada sistem ya. Kemudian relevan. Relevan di sini harus sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan juga lingkungannya. Tujuan, kemudian kemampuan pengajar dan juga perkembangan bahasa sebagai bahan utama pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran BIPA itu harus aktual, faktual, dan juga kontekstual. Aktual di sini maksudnya adalah
kita harus tidak boleh ketinggalan zaman ya. Jadi kita juga harus membelajarkan materi-materi yang faktual. Jadi dapat dikaitkan dengan pengetahuan baru yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Dan kontekstual di sini tentu saja akan lebih mudah bagi para pembelajar untuk memahami jika materi yang dipelajari itu kita kaitkan dengan konteks ya, daripada kita terjemahkan langsung. Yang keempat adalah teruji dan terpercaya. Jadi di sini prinsip pembelajaran yang teruji ini maksudnya terkait dengan kontak ya, atau hubungan, dan juga repetition dan reinforcement. Jadi penguatan di sini dan juga stimulus dari pengajar itu akan membuat pembelajar itu ada kedekatan ya, dan semakin akan memberikan dampak yang positif pada hasil belajar. Dan yang kelima adalah menyeluruh dan lengkap. Artinya pembelajaran BIPA itu harusnya menyeluruh ya, dan meliputi berbagai macam aspek dan kebutuhan pembelajar. Jadi karena belajar bahasa di sini pada dasarnya integratif ya, jadi bukan terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran BIPA di sini adalah fleksibel ya, tidak kaku. Jadi karena tipe pembelajarannya bukan lagi anak-anak. Jadi pembelajarannya tidak harus di kelas dengan menggunakan cara yang monoton ya. Ini sangat fleksibel untuk tempat belajar, waktu belajar, bahkan bahan media ajar, media ataupun evaluasinya bisa sangat fleksibel. Baik, berikutnya kita membahas tentang aspek-aspek dalam pembelajaran BIPA. Di sini ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek instruksional dan yang kedua adalah aspek non-instruksional. Aspek non-instruksional di sini berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran secara langsung di kelas ya, sedangkan aspek non-instruksional itu di luar kelas. Namun dua aspek ini akan sangat membantu dan mendukung proses kelancaran belajar dan juga hasil belajarnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Untuk aspek instruksional, di sini ada 8. Yang pertama adalah dari pembelajar, kemudian pengajar, ketiga tujuan pembelajaran, perangkat, bahan ajar atau materi, metode, dan strategi. Kemudian ada media pembelajaran, ada persiapan dan pengelolaan kelas, dan yang terakhir adalah evaluasi. Baik, yang pertama adalah pembelajar ya. Pembelajar ini adalah orang yang belajar. Pastinya dia sudah memiliki bahasa lain ya, sudah menguasai bahasa lain sebelum belajar bahasa Indonesia. Namun dia masih dalam proses belajar. Dan tentu saja pembelajar ini memiliki banyak sekali keunikan ya. Dia sangat unik dari sifat, sikap, dan juga cara belajarnya pasti berbeda-beda. Dan ini kita sebagai pengajar harus memperhatikan ya. Jadi kita harus melihat pengalamannya, kemudian tujuan belajar dari peserta BIPA ini karena akan sangat mempengaruhi sikap dan juga kemajuan belajarnya. Kemudian yang kedua adalah faktor pengajar. Di sini merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam pembelajaran BIPA. Nah, di sini tidak semua orang Indonesia bisa menjadi pengajar BIPA. Karena apa? Karena menjadi orang Indonesia saja tidaklah cukup ya. Jadi pengajar harus memiliki wawasan kebipaan dan juga mau belajar tentang dunia BIPA. Dia juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus ya, karena peran pengajar di sini dia juga sebagai konselor, juga sebagai motivator, observer, organisator, dan juga sumber pengetahuan serta penentu arah pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tujuan belajar. Jadi aspek utama dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajarannya. Jadi harus mengetahui ya kita tujuan pembelajarannya para peserta didik kita itu apa. Kemudian perangkat pembelajaran di sini adalah seperangkat alat-alat ya. Jadi di sini ada silabus. Silabus di sini maksudnya adalah rambu-rambu ya. Kemudian ada RPP, ada lesson plan yang kemudian membreakdown rencana pembelajaran. Jadi ini akan mendukung kesuksesan pembelajaran BIPA karena sudah dipersiapkan dengan baik dan dituangkan di lesson plan dan juga di silabus. Kemudian berikutnya adalah bahan ajar atau materi. Nah, di sini
penataan bahan ajar itu juga harus secara integratif dan juga otentik ya. Jadi urutan dan porsi materi itu harus sesuai dengan kebutuhan pembelajar ya. Misalnya di pembelajar A1 baru basic ya, perkenalan diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan yang paling terdekat. Dan berikutnya adalah metode dan strategi. Jadi karena pembelajar BIPA ini adalah orang dewasa, jadi kita tidak bisa menyamakan dengan pembelajar anak-anak ya. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyanyikan lagu anak-anak, kemudian materinya gambar kartun, mungkin ada yang tidak suka. Jadi kita harus menemukan strategi yang tepat untuk membelajarkan BIPA. Nah, kemudian media di sini juga sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar dan juga mempermudah pembelajar dalam memahami materi. Jadi kita harus kreatif ya. Apalagi sekarang di zaman online kita harus bisa membuat media pembelajaran yang dari visual sampai multimedia. Ini juga banyak, nanti kita akan kupas lagi. Berikutnya adalah persiapan dan pengelolaan kelas. Nah, tentu saja pengajar harus menyiapkan semuanya sebelum proses pembelajaran ya, termasuk silabus, kemudian materi, kemudian metode atau platform-platform yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi di sini nggak semata-mata untuk mengukur hasil belajar. Jadi evaluasi di sini bisa menjadi suatu alat refleksi bagi pembelajar ataupun si pengajar ya. Jadi di sini adalah media untuk melihat perkembangan kemampuan pembelajar selama pembelajaran BIPA. Ya, kita beranjak ke aspek non-instruksional. Jadi di sini seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, hal yang pertama adalah analisis kebutuhan pembelajar. Jadi kita dapat melakukan survei dulu, menggali informasi terhadap kebutuhan belajar dari para peserta. Dan biasanya hal ini dilakukan sebelum menyusun program ya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan para pembelajar. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana kelas. Jadi setidaknya banyak media ya yang dipasang di ruang kelas, seperti ada kalender, dinding, wayang, batik, baju daerah, rumah adat, dan sebagainya. Ini juga bisa sebagai hiasan dan dapat juga sebagai pelengkap pembelajaran BIPA. Nah, apabila pembelajaran BIPA berbasis multimedia, tentu saja ruang kelas itu harus tersambung dengan layanan internet ya. Jadi memudahkan pembelajar untuk mengakses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah suasana kelas. Jadi suasana kelas yang baik dalam pembelajaran BIPA ini bisa mendekatkan ya, adalah suasana yang dapat mendekatkan dan membangun komunikasi yang efektif antara pembelajar maupun si pengajar. Jadi interaksi di kelas itu hidup ya dalam kelas BIPA. Kemudian ada lingkungan belajar. Di sini lingkungan belajar tentu saja berkaitan dengan situasi ya, pemakaian bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Tentu saja para pembelajar BIPA yang belajar di Indonesia akan sangat terbantu karena lingkungan hidup para pembelajar itu sudah merupakan laboratorium hidup ya. Ketika mereka pergi ke warung, ketika mereka pergi ke mall, dan lingkungan kos ataupun rumah itu sudah meningkatkan intensitas komunikasi para pembelajar ya, dan akan sangat baik jika pembelajar ini tinggal bersama dengan orang Indonesia, itu akan sangat mendukung kemampuannya. Dan yang terakhir tentu saja motivasi ya, ini merupakan salah satu kunci pembelajaran BIPA yang berhasil. Jadi motivasi di sini bisa muncul dalam diri internal, tapi bisa juga dimunculkan oleh pengajar. Baik, berikutnya kita akan berbincang tentang karakteristik pembelajar BIPA. Jadi karena cenderung pembelajar dewasa, pembelajar BIPA ini memiliki beberapa sifat atau karakteristik dasar ya. Yang pertama, karena dia semakin dewasa, maka dia lebih dapat mengarahkan dirinya sendiri ya. Ini sangat bagus untuk pembelajaran. Yang kedua, orang dewasa itu telah mengumpulkan pengalaman ya, dan juga
dia memiliki sumber-sumber yang kaya untuk belajar. Kemudian yang ketiga, orang dewasa itu siap untuk belajar karena mereka sudah memahami kebutuhan mereka untuk belajar itu apa. Namun ada juga sisi negatif. Yang keempat, orang dewasa itu cenderung kurang fokus pada subjek daripada anak-anak. Mereka makin fokus pada masalah. Dan kelima, untuk orang dewasa, motivator yang paling kuat itu adalah motivasi internal. Nah, jadi metode dan strateginya penyampaian oleh pengajar jangan sampai menempatkan mereka seperti pembelajar anak-anak ya. Karena mereka menginginkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dan juga tujuan mereka. Jadi mereka hanya mau belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mereka akan menuntut arah dan tujuan belajar itu yang jelas gitu. Jadi harus secara terbuka, dan pengajar juga harus menyampaikan tujuan tersebut selama proses belajar. Jadi mereka terbiasa untuk berpikir secara linier ya, dan pola belajarnya itu berorientasi pada ketuntasan tujuan belajar. Jadi kalau tidak jelas, mereka akan enggan untuk belajar, dan mereka akan lebih mudah belajar jika dilibatkan secara aktif ya. Jadi student center bukan lagi teacher center, dan metode yang digunakan bisa learning by doing karena ini akan berdampak sangat positif pada pemahaman dari pembelajar. Kemudian yang keempat adalah akan mudah belajar jika pokok bahasan ini sesuai dengan pengalamannya. Jadi pembelajar akan lebih mudah memahami materi yang ada dan motivasinya akan terus meningkat. Dan kelima ini ya ada positif negatifnya. Jadi pembelajar dewasa ini suka berpendapat dan terkadang pendapatnya itu sulit diubah ini ya. Jadi harus disikapi secara bijak oleh para pengajar. Dan pengajar juga bisa mencari teknik yang tepat ya untuk menjelaskan suatu materi. Berikutnya kita beralih ke budaya dalam pembelajaran BIPA. Jadi sebenarnya tujuan dari pembelajaran BIPA ini sendiri adalah membuat para pembelajar itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia seperti orang Indonesia pada umumnya ya, secara wajar. Oleh karena itu diperlukan unsur budaya dalam pembelajaran BIPA. Jadi menurut Stern, pemahaman budaya merupakan komponen yang paling penting dan juga paling berperan dalam pengajaran bahasa. Nah, sebenarnya BIPA itu di sisi lain juga sebuah jalan ya untuk mengenalkan Indonesia secara utuh, baik bahasa, masyarakat maupun budayanya. Jadi pembelajar tidak hanya belajar mengenai bahasa Indonesia saja, tapi juga memahami masyarakat Indonesia dan juga mengenal budayanya melalui apa. Jadi kita bisa memperkenalkan kehidupan sosial ya, memperkenalkan aspek-aspek budaya dari yang benda-benda budaya, kemudian sampai yang abstrak ya, dari sistem religi, kemudian sistem nilai, kemudian gotong royong, keramah tamahan, begitu pula dengan kesenian dan juga sopan santun ya, adat istiadat, bahkan mulai dari cara berdiri, duduk, dan juga menghormati orang lain itu seperti apa. Ini kita harus ajarkan di setiap unit yang kita berikan bagi pembelajar asing. Nah, berikutnya kita akan melihat seberapa pentingkah peran lingkungan bahasa dalam pembelajaran BIPA. Jadi lingkungan bahasa di Indonesia ya sangat tersedia luas ya bagi pembelajar BIPA yang mereka belajar di sini. Itu sangat menguntungkan bagi para pembelajar BIPA. Karena apa? Karena ketika mereka keluar dari kelas itu sudah masuk ke dalam laboratorium bahasa. Dan keberagaman lingkungan bahasa ini tergantung ya pada kebutuhan mereka. Misalnya mereka ingin meningkatkan pemakaian bahasa, keterampilan berbicara dan menyimak. Guru ini bisa membawa mereka ke kantor pos, bisa membawa mereka ke bank, bahkan bisa membawa mereka ke pasar tradisional ketika mereka belajar bagaimana cara menawar dan juga cara jual beli seperti itu. Jadi kita juga harus melibatkan konteks dan juga sosial budaya dalam pembelajaran bahasa asing. Nah, di sini sangat beruntung ya pembelajar BIPA yang berada di Indonesia karena mereka bisa secara langsung memiliki lingkungan bahasa yang alamiah ya. Jadi bahasa yang benar-benar digunakan oleh orang Indonesia.
Dan ini adalah ciri-ciri lingkungan bahasa yang alamiah. Jadi mereka punya model penutur dalam bahasa target, melihat, dan tentu saja partisipasi dari pembelajar dalam peristiwa komunikasi, dan ada acuan yang konkret untuk menjelaskan makna. Nah, demikian perkenalan dari pembelajaran BIPA di unit ketiga kali ini. Berikut adalah contoh anekdot ya dari komikus kita, Bapak Bundowi. Nah, kita tidak perlu mengajarkan mereka itu keterampilan kita tidak perlu mengajari sesuatu yang rumit ya, seperti yang guru ini ajarkan ya, terlalu teoritis ya, terlalu susah dimengerti oleh para pembelajar BIPA. Jadi kita berikan saja keterampilan berbahasa Indonesia, bukan teori-teori tata bahasa, sehingga mudah dipahami oleh murid-murid kita. Berikutnya kita juga harus peka terhadap budaya ya, karena memang budaya dari pembelajar BIPA itu datang dari penjuru dunia. Jadi berbeda dengan budaya kita yang sering basa-basi dan terkesan mencampuri orang lain. Jadi ya pembelajar BIPA akan merasa tersinggung seperti itu ketika kita tidak peka terhadap budaya mereka. Nah, begitulah. Jadi sebagai pengajar BIPA memang harus memiliki keterampilan berkomunikasi dan juga keterampilan berbahasa. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di unit berikutnya mengenai materi pembelajaran BIPA.